Good morning, my student. Kita akan belajar bab 3, bab terakhir untuk kelas 9 semester 1, yaitu tentang transformasi, di mana transformasi yang kita pelajari nanti meliputi 4 macam, yaitu ada refleksi, kemudian ada translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah tentang refleksi. Refleksi ini akrab dengan kalian ya, karena setiap hari kalian mungkin berkali-kali menghadap ke cermin gitu. Nah, kalau kalian menghadap ke cermin, maka sifat-sifatnya adalah ukurannya akan sama. Gendutnya sama, beratnya sama, jarak benda ke cermin, jarak kamu ke cermin dengan cermin ke bayangan juga sama gitu ya. Sehingga misalnya langkah pertama pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X itu karena mendatar, jadi posisi cermin kamu letakkan di lantai ya. Ini tidak lazim memang cerminnya di lantai. Kalau cerminnya kamu letakkan di lantai, kemudian kamu bercermin, maka bayanganmu seolah-olah akan di bawah sana, di bawah lantai, dengan jarak yang sama. Prinsipnya seperti itu. Sehingga kalau ada titik 3,2 ya, ke kanan 3, ke atas 2, maka jarak titik A ke cermin kan 2 satuan ini. 2 satuan, maka nanti bayangannya juga 2 satuan. Kita hitung 1, 2, maka bayangannya juga 1, 2. Ini tetap letak titik A aksen bayangan dari titik A, di mana titik A aksen adalah 3, min 2. Terus saya punya titik B. Titik B-nya min 2,4 ya, ke kiri 2, ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya sama karena cerminnya di lantai. 1, 2, 3, 4. Inilah letak titik B aksen. Titik B aksen. Sulit sekali menulis B di sini. Nah, gitu. Sehingga koordinat titik B adalah 1, 2 ke bawah 4. Berarti min 2, min 4. Min 2, min 4. Saya juga punya titik C. Titik C-nya adalah ini. Koordinatnya 5, min 2 di bawah cermin ya. Jadi cerminnya disimpannya di atas kamu gitu. Misalnya kamu tiduran, kemudian kamu megang cermin di atas kamu, maka bayanganmu akan naik sana, di atas sana. Karena jaraknya 2, maka bayangannya juga 2 satuan. 1, 2. Ini adalah bayangan titik C, diberi nama C aksen dengan koordinat ke kanan 5, ke atas 2. Berarti 5,2. Dan terakhir saya punya titik D. Titik D-nya ada di sumbu Y, gitu ya, ada di bawah sini. Cerminnya adalah sumbu X. Sumbu X-nya di atas, berarti bayangannya akan ke atas sana dengan jarak sama 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya 1, 2, 3, 4. Ini bayangan dari titik D diberi nama D aksen dengan koordinat 0,4. 0,4. Kalau diamati, ini ya, 3,2 menjadi 3, min 2. Min 2,4 menjadi min 2, min 4. 5, min 2 menjadi 5,2. 0, min 4, bayangannya 0,4. Kalau diamati, ini X-nya kan tetap ini ya. X-nya tetap, Y-nya berubah. Y-nya berubah kalau plus jadi min, plus jadi min jadi plus, min jadi plus. Artinya, karena cerminnya mendatar, maka pergerakannya naik turun. Naik turun itu yang berubah adalah Y, begitu ya.
Sehingga kesimpulannya, jika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah hanya Y-nya. X-nya tetap. Berubah bagaimana? Kalau plus menjadi min, min menjadi plus. 0, min 4 menjadi 0,4. 5, min 2 menjadi 5, plus 2. Min 2,4 menjadi min 2, min 4. Sehingga bila ada titik P yang sangat besar, 367, min 64, dicerminkan ke sumbu X, maka tadi yang perubahannya Y-nya, berarti 367-nya tetap, koma, plus 64, tapi nanti plusnya tidak ditulis gitu ya. Ini pencerminan terhadap sumbu X. Bagaimana dengan pencerminan terhadap sumbu Y? Prinsipnya sama, jarak benda ke cermin dengan cermin ke bayangan adalah sama. Ini cerminnya adalah sumbu Y yang warna biru, berarti bercermin seperti biasa di almari gitu ya. Maka kalau kamu bercermin di almari, ketinggian kepalamu dengan cermin akan sama. Dan jaraknya juga sama. Sehingga ini jarak ke cermin 1, 2, 3, maka bayangannya juga 1, 2, 3. Ini adalah titik A aksen. Koordinatnya min 3,2. Min 3,2. Terus titik B-nya ini di kirinya cermin. Karena di kirinya cermin, maka bayangannya tentu di kanannya. 1, 2, 2, 1, 2. Inilah titik B aksen. Koordinatnya 2,4. 2,4. Terus titik C ini cerminnya di kiri, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Bayangannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah C aksen. C aksen dengan koordinat min 5, min 2. Min 5, min 2. Titik D nempel di cermin. Kalau kamu bercermin, kemudian hidungnya ditempelkan di cermin, maka bayangannya tetap nempel di cermin. Jadi titik D ini tetap 0, min 4. Kesimpulannya, kalau diamatin, yang berubah hanya X-nya. Karena bergerak ke kiri kanan itu sumbu X. Kalau plus jadi min. 3,2 menjadi min 3,2. Ini berubah plus 2,4. Ini min 5, min 2. Kalau 0 tidak berubah ya. 0 tetap 0. Begitu. Sehingga kesimpulannya, jika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah hanya X-nya. Artinya Y-nya tetap. Sehingga kalau ada titik min 672,196 dicerminkan ke sumbu Y, bayangannya akan ini menjadi plus ya, X-nya berubah jadi plus 672, Y-nya tetap 196. Ketiga, garis dicerminkan terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang hitam tebal ini. Inilah garis Y sama dengan X. Ingat, jaraknya harus selalu sama. Misalnya titik A. Titik A ini jaraknya ke cermin adalah setengah. Ya. Maka bayangannya juga setengah. Maka disinilah titik A aksen. Berapa koordinatnya A aksen? 2 naik 3, jadi 2,3. 2,3. Titik B. Titik B kita bawa ke sumbu X dengan arah yang tegak lurus garis. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Maka bayangannya juga
1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Inilah titik B aksen. B aksen. B aksen adalah ke kanan 4, ke bawah 2, berarti 4, min 2. 4, min 2. Titik C. Titik C di sini. Dibawa ke ke garis Y sama dengan X. 1, 2, 3, setengah. Sama, setengah, 1, 2, 3. Inilah titik C aksen, koordinatnya min 2 dan 5, min 2,5. Min 2,5. Titik D. Titik D dibawa ke sumbu X yang itu 1, 2 kotak, 1, 2 kotak. Ternyata titik D pindah ke sini. Ini D aksen, koordinatnya adalah min 4,0. Min 4,0. Kalau dia matin ini, 3-nya X3 menjadi Y, ya, 3,2 dibalik menjadi 2,3 gitu doang. Min 2,4 menjadi 4, min 2. 5, min 2 menjadi min 2,5. 0, min 4 menjadi min 4,0. Mengapa demikian? Karena cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Jadi X dan Y itu sama nilainya, karena anggap aja sama, sehingga tinggal ditukar-tukar boleh, begitu ya. Cara mengingatnya hanya gitu, 3,2 menjadi 2,3. Min 2,4 menjadi 4, min 2. Begitu doang. Sehingga kesimpulannya, jika sebuah titik dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka X-nya berpindah ke Y, dan Y-nya menjadi X, tetapi tandanya tetap. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X, artinya Y dan X tadi boleh ditukar tempat, tapi kalau plus menjadi min berubah jadi plus. Hanya gitu doang. Nah, kita buktikan dengan gambar, misalnya titik A. Titik A ini sumbu cerminnya garis hitam miring ke kiri ini, maka ini dibawa ke cermin 1, 2, setengah, 1, 2. Inilah titik A aksen, koordinatnya berapa? Min 2, min 3. Min 2, min 3. Titik B ini dibawa ke cermin cukup 1 langkah. Maka bayangannya juga 1 langkah. Inilah titik B aksen. B aksen, koordinatnya adalah turun min 4 dan 2, min 4,2. Min 4,2. Titik C dibawa ke sini. 1, setengah, 1. Titiknya adalah 2, min 5. 2, min 5. Titik D, 1, 2, 1, 2. Ini D aksen, maka bayangannya adalah 4,0. 4,0. Koma mati, 3, 2, 2, 3. 24, 42. 52, 25. Angkanya ditukar, tetapi kalau plus menjadi min, yang min menjadi plus, gitu ya. Min 2 jadi plus 2, min 4 jadi plus 4, 0 tetap, begitu. Sehingga kesimpulannya, kalau cerminnya Y sama dengan min X, X-Y-nya ditukar tempat, tandanya berubah. Berikutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Contoh, saat punya titik K min 6,4 akan saya cerminkan ke garis X sama dengan minus 3, gitu ya. Cerminnya di sini, cerminnya berdiri, maka titik K, jarak titik K ke cermin berapa ini? 1, 2, 3, maka bayangannya juga 3, 1, 2, 3. Ternyata K aksen adalah 0,4.
K aksen adalah 0,4. 0,4. Terus yang L ke cermin 1, berarti bayangannya juga 1. Sehingga titik L aksen adalah min 2, min 2. Artinya apa? Ini Y-nya tetap. Y-nya min 2 tetap min 2. Ini Y-nya 4 tetap 4. Yang berubah apa? Yang berubah hanya X-nya. Nah, rumusnya bagaimana? Ingat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Maka jarak ini dan ini adalah sama. Inilah yang dikalikan 2. Sehingga rumusnya adalah untuk pencerminan terhadap garis, rumusnya X aksen atau X bayangan sama dengan 2 kali cerminnya dikurangi X soal. Ya. 2 kali cermin dikurangi X-nya soal. Kita lihat titik K. Titik K, kita akan mencari X aksennya. X aksen sama dengan 2 kali cerminnya ini kan min 3. 2 kali min 3. 2 kali min 3 itu min 6 dikurangi X soal. X soalnya berapa? Min 6. Dikurangi min 6. Itu ya. 2 kali cermin. 2 kali min 3. Karena cerminnya min 3. 2 kali min 3 min 6 dikurangi X-nya soal. X-nya soal itu min 6. Ingat, di sini ada min-min. Min-min ini jadi tambah 6. Min 6 tambah 6, 0. Gitu ya. Jadi jawabannya 0,4. Y-nya tetap. Untuk yang L bagaimana? Yang L, X bayangan sama dengan 2 kali cermin. Cerminnya min 3. Dihitung min 6. Dikurangi X-nya soal itu min 4. Dikurangi min 4. Menjadi min 6 tambah 4. Jawabannya min 2. Nih, min 2. Begitu. Ya, jadi X bayangan sama dengan 2 kali cermin dikurangi X soal. Bagaimana dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K? Ya, caranya sama. Rumusnya adalah 2 kali tadi Y aksen. Rumus Y aksennya adalah 2 kali cermin dikurangi Y soal. Kalau pencerminan terhadap garis Y, maka yang dihitung Y-nya. Itu ya. Titik K-nya min 6,4, berarti Y-nya 4. Bayangannya di mana? Kita cari Y aksen sama dengan 2 kali cermin. Cerminnya adalah 1. Berarti 2 kali 1, 2. Dikurangi X-nya, Y-nya soal. Y-nya soal adalah 4. Jadi dikurangi 4, hasilnya min 2. Betulkah? Kita cek. Cerminnya ini garis merah ini ya. Berarti ini turun ke bawah. 1, 2, 3. Jaraknya sama. 1, 2, 3. Titik K aksen adalah min 4, min 2. Min 4, min 2. Ya min 4, min 2. Gitu ya. Min 4, min 2. Betul ya? Min 2. Ini adalah min 4,4 ya. Soalnya salah ketik. Min 4,4. Jadi rumusnya mirip dengan yang terhadap garis X, yaitu Y bayangan atau Y aksen sama dengan 2 kali cermin dikurangi Y-nya soal. Ini cerminnya Y sama dengan 1 ya, maaf ini salah. Berikutnya yang terakhir. Kita akan mencerminkan bangun datar segitiga terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang berdiri ya. Kalau kamu berdiri, kalau bayangannya di kiri,
Kalau bendanya di kiri, bayangannya akan di kanan, gitu ya. Untuk mencerminkan sebuah bangun datar, maka yang dicerminkan adalah titiknya. Ya, kita misalnya R ini. R ini kecermin jaraknya 1, maka bayangannya 1 juga, ini R. Terus titik G berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya, berarti ke kanan juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titik G. Titik P, 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah titik P. Terus dihubungkan dengan garis. Nah, gitu doang. Maka inilah bayangannya. Ini bayangannya ya. Nah, begitu. Begitu anak-anak. Materi tentang pencerminan silahkan disalin. Kemudian coba mengerjakan soal. Terima kasih.